Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya mau persiapan dalam rangka nanti saya memberikan sharing tentang tentang border law, kaitannya nanti dengan kepabeanan tentunya. Kaitannya dengan kepabeanan. Ini hidup dia. Nah, ini dia. Jadi saya mau share ya. Kira-kira jam, bentar lagi sih. Ini untuk ngetes saja. Oke, yang mau saya share ini ya. Yang mau saya share ini tentang border law. Jadi ini ada 88 halaman, tapi nanti saya akan cepat ya. Saya akan cepat aja. Beberapa akan saya hanya banyak gambarnya di sini ya. Saya banyak gambar. Jadi subtopik bahasan saya pada kesempatan ini saya bagi ya, nanti mudah-mudahan cukup ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 sharing lah ya, sharing. Karena ini dalam sharing ya, sharing saya terhadap kaitannya dengan dasar-dasar ya hukum pabean ya, pengawasan kepabeanan di perbatasan ya. Perbatasan itu nanti kita akan lihat ya. Yang pertama adalah the border and territory of Indonesia ya, yaitu terkait dengan wilayah ya dan yurisdiksi Indonesia. Nanti kita akan sedikit bahas tentunya ya dalam kacamata hukum tentunya ya. Kemudian juga international trade control ya sebagai fungsi utama ya dari Direktorat Custom dan Excise, yaitu melakukan kontrol ya, melakukan kontrol ataupun pengawasan terhadap perdagangan internasional ya, terhadap perdagangan internasional atau international trade itu tuh ya. Baik yang melalui batas ya, darat, laut maupun udara tentunya ya. Kemudian juga di sini nanti akan saya sampaikan tentang penegakan hukumnya ya, bagaimana proses GAKUM ya, Custom and Excise Enforcement ya, Custom Excise Law Enforcement ya harusnya, Custom Excise Law Enforcement. Kemudian sedikit nanti juga tentang sanksi-sanksi ya, sanksi yang ada di kepabeanan, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana ya. Kemudian juga sedikit nanti ya bukan research ya, semacam ya temuan ya, atau ide saya, ide yang dapat saya sampaikan gitu terkait dengan better coordinated border management ya. Baik, kita langsung aja ya. Pertama mengenai border and the territory of Indonesia. Jadi perbatasan ya, batas wilayah, dan ini penting sekali ya karena ini nanti menjadi awal kita untuk mengetahui ya, terkait dengan yurisdiksi ya. Kalau dalam hukum internasional itu istilahnya ada yang namanya yurisdiksi ya, ada yang namanya sovereignty ya, di mana kita berdaulat ya secara penuh dan di mana di situ hanya terdapat ya kewenangan ya atau yurisdiksi yang sifatnya terbatas ya. Nah, yang pertama kita dari aspek kesejarahan dulu, mungkin ini teman-teman semua sudah paham ya, yang terutama yang memang kita sama-sama sudah bergelut ya di bidang hukum perbatasan. Nah ini sebelum
era sekarang gitu ya, sebelum adanya UNCLOS lah ya, ataupun nanti ratifikasinya, di mana laut wilayah kita itu kan sangat kecil ya, yaitu hanya sebatas 3 mil ya dari garis pantai ya, dari dari pangkal pantai ya kan? Dari garis, kemudian mengakibatkan adanya perairan internasional ya di tengah yang memisahkan ya masing-masing pulau ya. Tentunya ini pada saat itu sangat bertentangan gitu ya dengan kepentingan nasional, sehingga kemudian tokoh yang sangat yang sangat berjasa lah gitu ya, yang sangat berjasa di dalam menciptakan negara kepulauan kita ya, di dalam memperjuangkan ya konsep negara kepulauan ya, atau wawasan Nusantara, yaitu ini ya Perdana Menteri beliau nih ya, dengan deklarasi Juanda 13/1957, sehingga ya tercapailah peta NKRI ya di kondisi sekarang ya, dimulai sejak berdasarkan TAP MPR nomor 99 ini ya, tanggal 19 Oktober tahun 1999 ya, juga di sini ada batas wilayah. Sehingga menambah batas wilayah kita yang sebelumnya hanya 3 mil ya dari garis pantai, nah, sekarang tambah menjadi laut teritorial 12 mil ya. 12 mil dari titik dari garis-garis dari 12 mil dari titik-titik ujung ya, pulau terluar ya. Garis yang menghubungkan titik-titik ujung ya, pulau-pulau terluar, sehingga perairan ya, pedalaman ini ya, internal water ini ya, otomatis dia masuk ke dalam laut wilayah ya, masuk ke dalam laut wilayah. Ya. Sehingga inilah ya, peta wilayah kita sekarang. Nah, ini nanti beberapa hal yang perlu dicatat, bahwa Indonesia akhirnya berhak ya memanfaatkan sumber daya di zona ekonomi eksklusif. Jadi mendapat tambahan zona ekonomi eksklusif ZEE sejauh 200 mil misalnya dari Pulau Natuna ya. Ini Pulau Natuna kecil di sini ya. Kemudian nanti segala potensi sumber daya alam yang ada termasuk ikan tentunya ya menjadi ya hak ya negara pantai atau coastal state, yaitu Indonesia. Kemudian juga, nah ini yang menjadi catatan juga, batas laut teritorial kita lihat di sini ya, di atas Borneo Kalimantan sini ya. Ini yang berbatasan dengan Cina ya. Kemudian juga Vietnam, ya. Indonesia sih di sini ya. Bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia dianggap oleh pemerintah Cina sebagai traditional fishing ground ya. Jika melihat peta 9 dash line ya, memang bertumpah tindih dengan zona ZEE Indonesia, tapi yang jadi permasalahan pemerintah Cina tidak memiliki dasar pada UNCLOS ya, tapi hanya berdasarkan hukum internasional, berdasarkan alasan sejarah ya, berdasarkan alasan sejarah. Ini yang diklaim oleh Cina sampai masuk ya jauh sekali ya ke dalam zona ekonomi ZEE, terutama Filipina ya, Malaysia ya, Brunei ya, Indonesia juga terkena di sini ya sedikit sekali, tapi ya nanti akan sangat berpengaruh juga. Kita juga beberapa kali ya, yang terakhir ya, bagaimana juga kita lihat antara Indonesia dengan Cina terjadi ketegangan ya di Pulau Natuna ini. Ini ya. Nah, inilah. Oke, saya kira itu terkait dengan wilayah ya, wilayah NKRI
yang sudah sama-sama kita ketahui sebenarnya ini hanya sekedar mengingatkan ya, terutama mengingatkan diri saya sendiri yang belum pernah sebenarnya ya ke perbatasan, jadi ya malu juga sebenarnya ya. Beda sama kawan-kawan bea cukai lain yang sudah melanglang buana ya. Kemudian yang menjadi catatan terkini ya dari saya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang di sini kembali menegaskan tentang yurisdiksi ya, kewenangan ya dari Indonesia ya di dalam lapisan-lapisan wilayah kelautan. Di sini bahwa Indonesia ya, kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi ya wilayah daratan tentunya ya, wilayah perairan pedalaman ya, internal water, kemudian juga perairan kepulauan ya, dan juga laut teritorial. Di sini memiliki hak berdaulat ya, sovereignty penuh ya. Jadi public law ya, semuanya bisa ditegakkan di wilayah ini ya. Nah, tapi kemudian ada lapisan-lapisan lain yang di situ memiliki ketentuan yang berbeda ya. Sini dikatakan bahwa kedaulatan Indonesia tersebut tunduk pada ketentuan ya hukum laut ya internasional PBB tahun 1982 ya. Nah, kemudian wilayah laut terdiri atas perairan ya dan wilayah yurisdiksi. Nah, jadi ada yang disebut dengan sovereignty ya. Wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi tadi ya. Wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Sekarang kita masuk ke sedikit ya. Nah, ini dia ya. Wilayah laut yurisdiksi. Kalau ini tadi sovereignty kita. Kita berdaulat penuh di sini ya. Nah, yurisdiksi ini adalah di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu ya. Jadi tidak mutlak ya atau tidak full, hanya bersifat limitatif ya. Yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, meliputi zona tambahan ya dan EEZ serta landas kontinen. Nah, ini yang sangat penting nanti di zona tambahan ini ya, karena di zona tambahan ini di sini secara eksplisit disebutkan ya peran fungsi-fungsi apa yang bisa ya melakukan penegakan hukum, yaitu bea cukai ya, fiskal ya, ini bea cukai dan fiskal ini satu ya, bea cukai ya, fiskal. Kemudian juga imigrasi, saniter, dan saniter ini karantina ya, karantina. Ya. Kemudian selain melakukan pencegahan di wilayah ini juga dapat melakukan penghukuman ya, dapat melakukan penghukuman di wilayah sejauh 24 mil dari garis pangkal ya. Nah, ya. Mungkin yang perlu sama-sama kita catat ya. Nah, saya pakai ini aja nih. Oke, ini ya. Nah, kecil lagi. Oke, nah ini ya. Kaitannya nanti dengan ini. Ya. Melakukan penghukuman ya. Panis ya, bahasa di Unclosnya memang bahasa Inggrisnya panis ya, melakukan panis. Jadi maksudnya adalah menangkap tentunya ya, karena yang menghukum kan harus dari proses peradilan ya, menangkap ya, arrest ya, menangkap ya, kemudian menegakkan hukum ya, menangkap ya. Nah ini dapat juga dilakukan di area 24 mil ya. Contoh kasusnya apa ya? Contoh kasusnya misalnya ini kaitannya nanti ya dengan penyelundupan impor ya. Jadi misalnya ini ada garis ya, ini laut teritorial kita ya. Teritorial ya. 12 mil ya kan. Kemudian 24 mil
contiguous zone ya. Nah, ketika ada kapal besar biasanya di sini. Ada kapal besar, biasanya ini terkait dengan oil ya. Terkait dengan minyak ya. Apa tuh? BBM ya. BBM ilegal ya, BBM ilegal apa namanya? Ya terkait dengan penyelundupan BBM lah gini ya. Nah, dia kemudian ada kapal di sini ya, kapal Indonesia ya yang melakukan ya pengisian BBM. Tentunya di sini nanti ya karena ada BBM subsidi ya. BBM subsidi. Nah, ini bisa ya, dipanis di sini ya, dipanis. Sekarang kalau terjadinya di ZEE bagaimana? Nah, ini masih apa namanya? Abu-abu ya, masih gray ya. UNCLOS tidak membatasi, UNCLOS sebenarnya membatasi karena ini sudah keluar ya dari teritorial sehingga delik TKP-nya tidak masuk ke dalam tadi itu ya, kedaulatan. Tapi ini pernah terjadi ya, ini pernah terjadi di kasus ya, pernah terjadi di kasus ya. Kasus ITLOS kalau tidak salah ya. Masuk ke ITLOS yaitu kapal MV Saiga ya. MV Saiga 2 nanti lihat aja. Saya lupa ya, itu karena peristiwa ini ya. Apa istilahnya ban kering ya. Istilahnya ban kering atau karena illegal fishing. Tapi dia sudah di ZEE ya, dia di ZEE melakukan apa istilahnya ban kering atau transshipment ya. Transshipment ya. Kemudian ditindak oleh negara setempat. Baik, saya kira itu ya. Saya kira itu menarik sih sebenarnya. Berikutnya kita oke. Baik, saya kira itu ya, karena sedikit lagi. Jadi intinya di situ ya, ini yang sangat penting sekali. Kemudian laut lepas, di laut lepas juga merupakan bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEE ya. High seas. Di sini juga ada ya hak-hak ya. Kewajiban yang ada seperti di sini adalah memberantas kejahatan internasional ya, memberantas siaran gelap, melakukan pengejaran seketika ya, hot pursuit sampai ke laut lepas. Jadi ini gambaran secara lebih mudah ya, kita lihat dari samping ini kan, daratan ya, pulau-pulau misalnya, sudah ada perautan pelayaran kepulauan ya. Kemudian juga ada ini kemudian juga ada zona ekonomi eksklusif ya, dan landas kontinen dengan memiliki hak kewenangan negara ya, negara pantai ya, coastal states yang berbeda-beda.
Ya kayak itu. Nah, nanti kaitannya dengan daerah pabean ya. Ini sama ya, wilayah ini ya adalah wilayah penguasaan bea dan cukai ya, custom dan juga imigrasi tentunya sama ya. Ini nanti perikanan yang lebih luas ya, karena dia pengawasannya sampai ke zona ekonomi eksklusif ya. Kalau pabean hanya di sini saja, tapi ya ada tempat-tempat tertentu ini ya yang di bintang-bintang ini. Yaitu adanya hak dari negara pantai ya untuk membangun pulau-pulau buatan, platform ya ataupun pertambangan ya, pertambangan apa namanya eksplorasi lah gitu, eksplorasi, dan itu berlaku ketentuan hukum ya, ketentuan hukum negara ya, ketentuan hukum publik berlaku di tempat-tempat ini. Makanya di sini nanti ada ya bea cukai yang ditempatkan di offshore seperti ini. Nah, ini perbatasan laut Indonesia ya dengan 10 ya, dengan 10 negara ya. Kita lihat nanti ya. Papua Nugini ya kan, Timor Leste, Australia ya, Palau, Vietnam ya, Thailand, India ya. Nah, ini perbatasan-perbatasan kita ya, foto-fotonya ya, Antikong ya. Siapa yang udah pernah di Antikong? Ada yang dari Antikong ya. Kemudian Nunukan, Atapupu ya. Dan sebaik, terima kasih. Mungkin sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.